tanggal 25 bulan 11 2025. Perkiraan kelahirannya tanggal 2 bulan 8 2026. Berarti sudah masuk di 30 minggu. Kami menyampaikan 8 fungsi keluarga. Pertama itu ada fungsi agama. Contohnya misalnya orang tua itu mengajak anak berdoa sebelum makan. Enak, sudah enak. Jadi ya kayak gitu kan. Habis itu beribadah bersama, artinya itu berimaman. Nah, dan mengerjakan sifat yang jujur serta saling menghormati. Jadi untuk fungsi agama ini, keluarga itu sangat berperan untuk menanamkan nilai keagamaan seperti beribadah, moral, dan juga keimanan sejak dini. Gilanya anaknya yang lahir dilajari. Kedua, di sini ada yang namanya fungsi sosial budaya. Nah, untuk sosial budaya ini misalnya contohnya kita keluarga itu harus mengajarkan anak menggunakan bahasa daerah. Bahasa kita kebanyakan bahasa Banjar. Terus tapi dia jadi bahasa Indonesia. Nah, saya kiranya bisa ternyata kok kayak ya lah. Habis itu sopan santun kepada orang yang lebih tua dan saling menyayangi kepada sesama atau yang lebih muda. Nah, jadi keluarga ini harus mengajarkan norma, terus adat dan juga budaya yang berlaku di masyarakat agar anak kita itu dapat bersosialisasi dengan baik lawan-lawan. Nah, habis itu yang ketiga juga ada fungsi cinta kasih atau disebut dengan afeksi. Contohnya di sini ada ayah dan ibu ini memberi pelukan hangat kepada anak. Calon ibu, nah, mendengarkan cerita anak. Nah, misalnya ini berkisah nih, anak ini bercerita, kita tuh mendengarkan apa keluh kesahnya, ceritanya hari ini apa, itu didengarkan. Habis itu diberi masukan. Nah, habis itu di sini jadi fungsinya itu memberikan kasih sayang, perhatian dan juga rasa aman kepada anggota keluarga sehingga kita itu menciptakan hubungan yang harmonis dengan anak, terus juga dengan suami. Di sini kan ada banyak kala lagi madam. Lagi madamnya. Terus yang keempat ada fungsi perlindungan. Nah, jadi kita sebagai orang tua itu wajib melindungi anak-anak kita nantinya, melindungi anggota keluarga dari bahaya fisik maupun psikologis, baik dari dalam maupun juga dari luar rumah. Nah, jadi kita harus menjaga anak kita. Contohnya di sini orang tua itu menjaga anak dari pergaulan yang buruk, misalnya anggota yang pada baik. Nah, itu harus dijaga. Terus juga mengawasi penggunaan gadget. Gadget itu apa? Nah, jadi dan juga memastikan rumah aman dan nyaman. Terus yang kelima ada fungsi reproduksi. Reproduksi ini berkaitan dengan kelangsungan keturunan melalui pernikahan yang sah. Ya. Nah, jadi juga yang tercatat di kantor KUA ya kalau kan ke pemerintahan. Nah, jadi pasangan suami istri juga membangun keluarga yang sehat dan juga bertanggung jawab dalam merencanakan punya anak. Adatnya berarti mungkin apa dalam anak-anak kita kisah-kisah berpandir. Terus juga yang keenam di sini ada yang namanya fungsi sosialisasi dan juga pendidikan. Keluarga menjadi tempat pertama anak belajar, terutama kita sebagai seorang ibu. Nah, jadi ibu itu adalah madrasah pertama untuk anak. Jadi ibu atau mama, nah di rumah tuh yang tahu kayak apa anaknya ya kalau. Nah, jadi itu fungsi dari sosialisasi dan juga pendidikan. Orang tua di sini mengajari anak membaca, disiplin, mengucapkan terima kasih. Nah, kan sama kayak kita melajari bila keluar rumah, nak yuk kita ucap salam, assalamualaikum. Nah, jadi itu adalah kebiasaan untuk bersosialisasi di dalam rumah tangga, serta juga membiasakan belajar di rumah. Nah, terus yang ketujuh di sini ada yang namanya fungsi ekonomi. Keluarga di sini memenuhi kebutuhan hidup seperti makanan, pakaian, dan juga tempat tinggal, serta harus bisa yang namanya mengatur keuangan. Contohnya, ayah dan ibu bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, serta mengajarkan anak menabung dan hidup hemat. Itu menjual malah. Itu artinya hemat itu bagaimana caranya kita menggunakan atau membiasakan untuk belanja yang lebih hemat, artinya keperluan yang seadanya, yang semampunya. Terus yang kedelapan di sini ada fungsi pembinaan lingkungan. Jadi keluarga ini harus menjaga yang namanya kebersihan dan kelestarian lingkungan sekitar, serta juga membiasakan hidup sehat. Nah, contohnya di sini keluarga membiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya dan juga membersihkan rumah bersama dan menanam pohon di halaman. Kami dari tim pendamping keluarga sudah memberikan KIE atau arahan kepada Ibu Hamil yang hari ini. Nah, jadi kami ucapkan terima kasih atas waktunya dan ketersediaan rumahnya untuk memberikan kami masuk ya Kak. Nah, jadi kami ucapkan terima kasih.